Mari bersiap kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat. Raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah bangsa negara, jayalah Indonesia, jayalah Indonesia. Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa. Santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama. Berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jaya negara, jayalah pesantren kita. Kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat. Raih cita-cita, luruskan niat. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Oh, sudah mulai ya? Belum ya? Belum Kak, bentar lagi. Nunggu beberapa teman kita lagi. Ya, Jono dari Makassar ini. Oke Kak Jono, salam kenal dari Siapa Yogyakarta. namanya? Oh, Arif dari Yogyakarta. Ini mahasiswa semua yang adakan atau ada pelajar? Oh, keduanya ada, mahasiswa, pelajar, dan mantan mahasiswa. Oh, mantan. Oh, berarti saya boleh ikut ya? Aman. Malam minggu kan harus ada mantan. Oh iya, iya, iya.
saya sudah mantan. Waduh, bener. Alumni mana kak? Saya alumni Universitas Indonesia Timur Oh, di Makassar. mantap mantap. Boleh tuh, salam kenal berarti. Ya kenapa tidak ada yang mau memulai interaksi walaupun ada layar kan seperti ini kan sambil nunggu kita ini sebenarnya. Kenapa kok mereka pada keluar gitu ya? Hari santri, hari Mungkin ini hari santri, sinyal mungkin kalau yang pada keluar. santri, Enggak juga. Mungkin dipikirnya. Padahal sudah berapa lama berjalan ini dek program? Oh, kita untuk program seperti ini udah dari sejak 2000 ya, sejak 2020. Oh, tapi Setiap bulan. sebelumnya kan sebelumnya tatap muka ya. Oh, sebelumnya untuk diskusi nggak ada, malahan. Oh. Adanya kegiatan lain. Oh, Yang tatap muka juga, tatap muka tapi. oh iya ya. panggilan jiwa, Iya kak. santri dan ulama tetap setia. Dan ini akan rutin kita lakukan terus. Tahankan Yang karena ternyata banyak yang senang dengan kegiatan ini. saat Insya Allah ya. kita telah merdeka. Kemarin karena temanya ini saya kayaknya tertarik dengan ikut ya. Peran aktif dengan Pancasila. Iya, benar. Karena tema ini jarang dibahas juga. Padahal kalau tunanetra itu sebelum orang tahu SLB sudah pada nyantri semua. Iya, benar. Bahkan sejak zaman Nabi. Iya. Bahkan lebih banyak itu tunanetra yang jadi hafid, jadi ustadz, kena nyantri di pesantren ketimbang ya yang lain-lain gitu. Langsung di SLB pelajari itu pada nyantri dulu. Benar-benar. Jadi pengalaman nyantrinya itu lebih ini. Bersiap kita berangkat ke Lebih pesantren. banyak nyantrinya pengalaman. Semangat Iya memang. cita-cita Jadi kalau dipertanyakan apa temanya tadi itu disabilitas bisa nyantri, jawabannya nyantri bagi disable netra itu sudah bukan barang baru lagi. Saya punya banyak kawan itu. peran aktif dengan Iya, benar-benar. Bahkan banyak yang udah menjadi hafiz. Ya, kalau teman-teman di Jawa sendiri yang saya tahu mereka nanti setelah keluar dari SLB terus nyantri di pesantren yang berbasis inklusi. Kalau di Sulsel dan di Sulawesi umumnya itu nyantri dulu baru ke SLB. Jadi kebalikan tapi Malah ya, terbalik berarti ya. tapi kesimpulannya adalah jayalah Indonesia. ya terjawab itu bahwa nyantri bagi disabilitas utamanya tunanetra itu bukan Bisa nyantri. bukan barang baru lagi. Iya benar. Jam 8 di jam 8. Jam 7.30 kita mulai aja ya. Iya, ya habis Mbak Daisha. Beberapa menit lagi. Berempat lima resolusi jihad panggilan jiwa. Iya benar. Dan umat tetap setia. Pertahankan Indonesia kedua. Iya, kenapa kok mereka pada keluar padahal sudah tahu waktu Indonesia Barat? Panggilan jiwa santri dan ulama. Kalah sama yang tengah. Iya. Indonesia Yang tadi yang tengah itu yang keluar itu yang tengah itu kawan Isdahlia Majid. Apa dia keluar padahal? Oh, tetap setia. Pertahankan Indonesia mungkin nunggu mulai dulu mungkin. berempat Aduh. lima. Kenapa kok tidak dimulai? Itu satu kampus juga atau Coba. Santri dan ulama Oh, iya. tetap setia. temen kampus juga? Pertahankan Indonesia
Indonesia. Saat ini kita Siapa ini? adalah Unicorn. bangsa. Siapa? Mari teruskan perjuangan ulang. Oh iya. Hari santri, hari santri, hari santri. Kalian di subscribe bang. Ya? Ridho dan rahmat dari Ilahi. Di subscribe. Gimana? Oh ya. Ayo santri, ayo santri, ayo santri. Ayo ngaji dan patuh pada kiai. Ya, ada Mbak Sufiatun. Assalamualaikum. Bismillah. Jayalah iman. Mbak Dian Pratiwi juga belum masuk ini, sekampungnya Mas Arif. Benar. Satu kelas di Di sosiologi. Yoi. Wahid Hamdan. Sorry. Oh iya. Mas Wahid, Assalamualaikum. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sofi, Assalamualaikum. Mas Sofi ya? Mbak Sofi. Oh Mbak, ya. Maaf. Saya aktifkan kamera ya. Siap bang. Biarkan, Walaupun bang. wajah saya tidak. Bismillah. Nanti kalau saya mau minum kopi saya tutup dulu. Oke. Haul. Ya, mau di mana sekarang? Kita boleh. Nanti daripada lama menunggu. Ya, bagi teman-teman bisa untuk menonaktifkan mikrofonnya karena sebentar lagi acara akan kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pada hari ini Sabtu 30 November 2021 kita dapat mengikuti diskusi bulanan Brilliant Indonesia dengan tema disabilitas bisa nyantri. Ini adalah tema yang cukup menarik ya teman-teman, serta nanti pembawa materinya pun juga cukup nyentrik serta ganteng begitu. Mungkin bagi cewek-cewek bisa antri. Ya, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari pihak Brilliant Indonesia, yang ketiga yaitu acara inti diskusi yang disambung dengan tanya jawab, serta acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara pada kesempatan malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada pihak Brilliant, Mas Arif atau Mas Bima di sini kalau ada, Mas Arif ya, bisa memberikan sepatah dua patah kata begitu. Untuk itu saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan memberikan kita
waktu untuk bisa berkumpul di diskusi virtual Brilliant Indonesia malam ini, sehingga silaturahmi dari rumah masing-masing, Indonesia Tengah, dari Makassar, ada yang dari mungkin daerah lain akan menyusul, dari daerah istimewa Yogyakarta sendiri juga ada banyak. Nanti yang lain juga akan menyusul masuk, dan saya mewakili teman-teman dari Brilliant Indonesia. Terima kasih banyak kepada teman-teman peserta, dan semuanya sebenarnya kita anggap peserta saja, untuk telah meluangkan waktunya. Dan hari ini mewakili teman-teman, saya memberikan informasi saja sebelum kita mulai acara diskusinya. Jadi kalau teman-teman yang masih begitu belum mengerti apa aja yang dilakukan oleh Brilliant Indonesia, nah, Brilliant Indonesia itu komunitas yang memang berfokus kepada pemberdayaan difabel netra, yang khususnya berbasis pendidikan dan pelatihan. Ada bahasa Inggris, kemudian ada pendampingan juga di Asrama Yaki Tunis Yogyakarta. Dan sementara ini online karena pandemi. Dan juga yang perlu teman-teman punyai program berbagi, dan program berbagi yang komunitas Brilliant punya itu diantaranya adalah membagikan makanan ke teman-teman difabel netra yang bekerja. Kemudian yang kemarin terbesar di tahun 2021 ini adalah membagikan Quran audio sebanyak 200 Al-Quran audio ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, berdasarkan teman-teman yang mendaftar gitu. Nah, jadi itulah Brilliant Indonesia akan selalu berada di tengah-tengah masyarakat agar terciptalah dunia yang inklusi dan memberdayakan tunanetra agar tunanetra mampu mandiri. Demikian ya dari saya mewakili teman-teman. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Silahkan mengikuti diskusi hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Arief, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Dan sekarang tiba untuk kita ikuti bersama acara inti berupa diskusi mengenai disabilitas bisa nyantri. Sebelum diskusi ini dilaksanakan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri yang akan membawakan tema yang sangat menarik pada malam hari ini. Dia adalah Mas Wahid Hamdan. Beliau mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi SPI atau saya lupa kepanjangannya, S-nya apa, Sejarah Peradaban Islam. Ya, maksudnya ini yang dulu namanya apa itu? Ya, berubah nama jadi SPI, Sejarah Peradaban Islam. Dan Mas Wahid ini sekarang 2 di prodi tersebut. Nah, beliau juga tercatat pernah menempuh pendidikan di pondok pesantren di daerah Sleman,
Pandanaran. Ya, tepatnya di Pandanaran. Nah, mungkin nanti Mas Wahid bisa cerita-cerita juga. Nah, demikian yang bisa saya perkenalkan dari Mas Wahid. Untuk itu, waktu dan mikrofon saya persilahkan kepada Mas Wahid untuk berdiskusi. Terima kasih. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Sebelumnya ini ke saya atau ke moderator dulu atau langsung ke saya? Ya, langsung Mas Wahid. Oh, Ini langsung. udah. Oke. Jadi sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Segala puji bagi Allah atas segala karunia, di mana atas limpahan dan segala rahmatnya kita bisa memaknai hari santri sekarang dengan sebenarnya teman-teman di Bible itu bisa nyantri nggak sih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa sholli ala sayyidina Muhammad fil wahid wa sholli ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wa sholli ala sayyidina Muhammad fil mursalin wa sholli ala sayyidina Muhammad fil la ilaha illa Allah. Jadi kita banggakan bagaimana peranan dunia santri terhadap proses kemerdekaan di Indonesia dan bagaimana kita selaku warga dan masyarakat dengan karakter khusus, dengan karakter yang hebat ini. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya tadi disebut sama Mas Wildan. Jadi di sini kita konsepnya santai saja, tidak usah formal gitu. Jadi kita santai. Nama saya Wahid Hamdan Nur Jamal. Saya berdomisili di Jogja, di kota Sleman tepatnya. Nah, saya sekarang sedang menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam. Di sini saya alhamdulillah kemarin selesai semester 2 dan sekarang sedang menjalani semester 3 dan mohon doanya dilancarkan segalanya. Begitupun jenengan-jenengan semua saya doakan diparingi lancar semua. Dan itu mungkin sedikit perkenalan dari saya. Sebelum kita sedikitlah kita curcol, kita diskusi, kita menyampaikan atau ya kita feedbackan aja, nggak usah lalu itu sepaneng gitu. Saya mohon kesediaannya pada teman-teman terlebih dahulu untuk mari kita bersama-sama mendoakan para masyayikh kita, para guru-guru kita, para pembangun bangsa yang telah terlebih dahulu dan telah mendahului kita, dan kita bisa merasakan hari ini juga karena beliau-beliau semua. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan dan istilah khususan alim khususan Allahumma لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi sedikit mukadimah pada malam hari ini. Mari kita mulai berdiskusi dengan tema yang tadi setelah sampaikan oleh moderator. Mungkin di sini saya boleh meminta
pada pihak branding untuk menemani saya diskusi nanti juga ya kita menggunakan alur gitu biar lebih seru. Kalau saya ngomong sendiri nanti takutnya ya kayak orang ngomong di luar itu nggak asik gitu. Nah, nanti selebihnya dengan teman-teman akan ada sesi pada sisi tanya jawab. Jadi di sini kita coba sedikit kembali kepada latar historis di mana bahwasanya pondok pesantren merupakan salah satu basis pendidikan di Nusantara yang sudah masyhur sejak abad ke-15. Jadi di mana pada saat itu proses kedatangan para wali songo itu pertama kali menggunakan proses yang namanya abadenta. Nah, kenapa kok kita nggak merefer pada zaman Rasul seperti itu kan ada Abdullah bin Umi Maktum. Nah, ini kita konsepnya kan sedang hari santri dan momen-momennya itu semangat. Nah, semangat kita sebagai seorang difabel untuk nyantri. Nah, kita uri-uri dulu sejarah kita di Indonesia. Nah, pada saat itu PL mendirikan pondok pesantren di daerah Abadenta. Nah, yang selanjutnya berkembang hingga kita tahu berdiri Muhammadiyah, berdiri Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam di Indonesia yang terkhusus untuk membina umat, dan selanjutnya berkembang pada pendirian pesantren-pesantren di Indonesia. Nah, puncaknya pada saat masa perjuangan pada tanggal 22 Oktober 1945, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari selaku pengasuh pondok pesantren Darboyo di Tebuireng menyatakan hukum berjihad di jalan Allah, kita berperang melawan penjajah pada saat itu adalah fardhu ain, tidak terkecuali. Nah, terus sekarang yang kita hadapi adalah jihad yang konsepnya bukan terus kita jihad harus berperang, kita jihad harus mengatakan sana sini kafir, mengatakan sana sini kamu nggak sesuai dengan Islam, bukan seperti itu. Jihad itu sifatnya fleksibel. Memang salah satu hal yang ada dalam jihad itu berperang. Nah, bagaimana kok jihad itu nggak ada perang kan muncul, cuma esensinya dari jihad itu sangat lebar, termasuk bagaimana kita sebagai masyarakat difabel, khusus di sini ada difabel netra dan mungkin nanti ada teman-teman difabel lain, itu kita memaknai jihad ini sebagai sisi kita sebagai itu sendiri, bahkan dengan tema yang itu sendiri. Setelah kita sedikit spill tentang tadi dunia sana, ini bagaimana peranan santri atau masyarakat Islam itu telah diakui Indonesia ya. Dari nasional pada tanggal 22 kita jelas sebagai itu mungkin kita berbicara wah sudah ada antara inklusi seperti Raudhatul Matfufin di daerah Banten, terus juga beberapa yayasan-yayasan yang menampung teman-teman difabel untuk ngaji. Tapi terus gimana tantangan kita ketika kita keluar dari circle ini, dari circle yang hanya sesama kepada kita masuk kepada pesantren-pesantren konvensional. Nah, itu kan menjadi tantangan tersendiri yang akan kita diskusikan hari ini. Nah, jadi sebelumnya telah diceritakan tadi, di sini saya tidak akan membuat statement atau research. Di sini saya akan memurnikan pengalaman saya sebagai seorang difabel ketika mondok di Pondok Pesantren Sunan Pandanarang, Selan Kaliurang, daerah Jogja, atau dingin bagian atas. Jadi sebenarnya bisa dikatakan saya di Pondok Pesantren Sunan Pandanarang itu ketika kelas 1 aliyah atau kelas 1 SMA itu sudah ada indikasi mata saya itu kabur-kabur gimana gitu. Nah, puncaknya pada kelas 2 aliyah
saya divonis oleh dokter bahwasanya akan mengalami sebuah kebutaan, di mana pondok pesantren saya itu tidak ada tidak ada inklusivitas, belum mengenal apa itu inklusi dan sebagainya. Ketika kita menghadapi pondok pesantren seperti itu, gimana caranya? Nah, itu kan nanti tergantung kita sendiri. Kalau hanya sebatas kita nyantri, nah kan di pondok pesantren modern sekarang itu ada yang nyantri itu hanya di pondok kita fokus untuk mengaji, ada juga yang nanti kita sekolah sambil ngaji. Nah, kalau hanya untuk ngaji itu kita bisa menyesuaikan apa yang kita bisa. Jadi terkadang kita sudah punya bayangan, wah kalau aku tuh nggak bisa lihat ya, aku tuh nggak bisa jalan, aku nggak bisa gini. Nah, melakukan aktivitas semuanya itu di pondok. Nah, kembali bagaimana kita itu cerdas dalam melakukan komunikasi, bagaimana kita cerdas dalam menyampaikan apa yang kita butuhkan. Sebenarnya ini sepele ya, mungkin hal ini sudah biasa kita dengarkan dalam pendidikan SLB, terutama apalagi sekolah-sekolah yang sudah berbasis inklusi itu hal-hal seperti itu biasa, tapi terkadang prakteknya itu yang susah. Rata-rata teman-teman itu, ya beberapa teman saya lah, ketika dia masuk ke circle baru, masuk yang bukan dunia dia, sudah lelah dulu, dia sudah mengatakan wah susah, wah gini, wah gitu. Wah mereka nggak mau paham, mereka nggak mau ngerti, padahal aku begini. Salah satunya itu bukan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kita, atau kita itu berusaha itu dengan secerdas dari kita diberi otak, kita nggak mau berpikir, kita bisa berpikir. Teman satu ini belum kita mendapat, kita guru ini belum kita paham, kita cari guru lain. Nah, lakukan itu hanya dalam beberapa pondok pesantren, setelah itu kita pukul rata. Itu dia salah satu pondok pesantren itu daerah Kulon Progo, daerah Progo Timur itu, pondoknya Ki Haji Zainal Abidin di Kutarjo. Nah, daerah Kutarjo itu beliau tunanetra total, beliau seorang hafiz dan beliau punya pesantren, dan beliau santri-santrinya justru malah non difabel. Tapi bagi teman-teman difabel di sana juga bisa. Nah, yang saya kagum di sana itu teman-teman itu bagaimana kita tuh seseramungan, bagaimana kita tuh sebuah perbedaan. Santrinya ngasuhnya luar biasa, nah kan gitu. Jadi ketika kita bisa menunjukkan apa, kita bisa mengomunikasikan apa yang kita butuhkan, kita menunjukkan apa yang bisa kita lakukan, mengalami kebutaan total itu baru sekitar semester 1. Sangat sebelumnya saya kembalinya saya masih pakai motor, pakai mobil itu masih berani. Jadi dokter mulai ada penurunan dan puncaknya di semester 1. Dan kebingungan saya itu sempat terjawab dengan saya nyantri, saya dan kecerdasan yang bisa kita lakukan. Seperti contoh misalkan dengan Quran kita pakai Quran yang hurufnya besar, kita nggak usah malu itu nomor sekian. Kadang itu kita susahnya tuh melatih mental yang seperti ini. Tanya, Mas, sampai semester 1 sudah berani kuliah, berani gini. Nah, itu bukan berani gini, tapi untuk apa tuh kita tuh berhenti, untuk apa tuh kita menyesali. Nah itu. Dan ini terbawa hingga sampai saya melakukan studi di semester 3, saya bisa bertahan sampai hari ini. Bagaimana kita memaknai hari santri itu ya seperti itu.
meskipun kita dengan kategori yang luar biasa kita ini memberi sosialisasikan kepada masyarakat bagaimana kita sebagai kaum atau sebagai masyarakat yang sering dianggap apa-apa, yang kita sering dianggap sebagai perusak pandangan karena kan lumrah ya kita jalan, kita nyenggol, itu kan sesuatu yang biasa dan menurut saya itu seni. Seperti ini jangan hentikan, wujudkan apresiasi para pejuang saat itu. Pada 10 November itu para santri, perjuangan santri itu hingga bisa membuat kucar-kacir pasukan. Ya, puncaknya itu Jenderal Malabi wafat di tangan para santri, lodiar di tangan para santri. Karena tekad kuat, tidak bisa seperti itu. Wong kita cuma modal bambu runcing, kita modal senang, waktu sudah semakin canggih lagi. Tapi bagaimana para kiai, para umarok itu mampu mengelola masyarakat yang at-ta'alu al-birri wa taqwa. Jadi kita tuh bisa saling menolong dalam hal kebaikan. Kita tahu konsep seperti itu, kita paham sebenarnya seharusnya kita tidak takut ketika masuk kepada pesantren-pesantren konvensional yang belum memiliki adaptasi inklusif, dan justru kita bisa menjadi promotor di situ. Dan ya mungkin kedepannya mereka akan melakukan inovasi-inovasi lagi sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bisa tertampung. Nah, seharusnya ketika kita memiliki jiwa malu, kita malas, kita keluar nggak mau apa-apain, terus kita hanya berada pada circle yang itu aja, seharusnya kita malu kita, malu pada para pejuang saat itu, malu pada berlembar-lembar nyawa yang menjadi tumbal sehingga kita bisa tenang pada hari ini, itu atas segala macam torehan, luka, istri ditinggal suami, anak menjadi yatim, orang tua kehilangan anak. Kok kita sekarang sebagai hanya diberikan sebuah hal yang mungkin ya bisa dikata masyarakat itu sebuah kesialan, tapi kan kita bisa memaknai, kita tidak bisa mengontrol pandangan orang, tapi kita bisa untuk tidak mempercayai persepsi itu, dan kita bisa membuat persepsi sendiri, kita bisa menguatkan diri kita sendiri. Alhamdulillah seperti yang saya lakukan. Mungkin waktu itu dengan ketika saya tiba-tiba buta, saya harus menyesuaikan diri dengan yang namanya talkback, yang namanya screen reader, yang namanya kita itu serasa semua itu nggak mungkin, tapi dengan semangat dan keyakinan saya bisa. Ya mungkin bisa katakan, itu kan sampaian mas gitu. Tapi poinnya adalah gimana kita mau melakukan sesuatu yang baru, kita mau melakukan hal-hal yang sekiranya itu bisa kita maksimalkan sehingga kita bisa terus berjuang, kita bisa terus berjalan, kita bisa terus berkembang untuk menghargai apa rasakan hari ini. Nah, itu mungkin beberapa hal statement dari saya, mungkin dari Mas Arif atau dari teman-teman Brandly bisa membantu acara yang lagu biar enggak saya kayak monolog gini. Oke, menarik sekali Mas Wahid, bahwa beberapa poin yang bisa bahwa sebenarnya nyantri itu udah bisa ditelusuri sejarahnya dari era Nabi Muhammad, seperti di Abdullah bin Umi Maktum, kemudian nanti akan masuk ke Indonesia, lalu di Indonesia ke pondok pesantren senior yang kita kenal ada tadi Nirboyo, kemudian nanti akan pondok pesantren yang dipelopori oleh para difabel netra sendiri, dan yang disampaikan Mas Wahid bahwa poin yang paling penting itu adalah gimana beliau itu harus bisa jihad. Nah, jihad dalam konteks sekarang
dalam konteks sebagai kita sebagai yang difabel, maksudnya kalau yang non difabel yang misalnya ada yang ikut, berarti sebagai orang yang tahu tentang difabel itu bahwa ya inklusi itu intinya dibentuk bukan dicari. Dibilang jangan takut kita masuk ke pondok pesantren yang misalnya teman-teman pengen masuk ke Al Munawir, kan ada teman-teman netra yang pernah di Al Munawir kemudian mau masuk di Ali Maksum atau mau masuk di tempatnya Mas Wahid yang dulu di Pandanaran, mau ke Gontor juga boleh, terserah. Yang penting itu niat dan tekad untuk nyantrinya ada, dan inklusi itu bukan dicari, dibentuk. Nah, jadi bukti-bukti jihad ini udah terlihat ya. Kalau ini nih, kalau aku boleh memberikan informasi bahwa ada banyak teman-teman netra yang sudah berhasil jihad dalam konteks pondok inklusi. Ini ada yang terbaru nih, yang baru viral. Ada tunanetra yang bernama Imam. Ahlakul Imam adalah mahasiswa Universitas Gajah Mada angkatan tahun 2020, usia 19 tahun. Ahlakul Imam ini mendirikan pondok pesantren, jumlahnya 6. Bayangin aja, angkatan 2020, berarti kan angkatannya Mas Wahid ya, Mas Wahid ya. Mendirikan 6 pondok pesantren tahfiz di Kabupaten 50 kota. Itu nama ya, 50 kota tuh nama itu, bukan beneran 50 kota ya. Di Sumatera Barat. Nah, dia mendirikan 6 pondok pesantren nih, tahfiz. Kemudian itu disusul juga nih, kalau teman-teman mungkin yang apa namanya, yang sudah tahu, ini ada juga pondok pesantren ya Qurani di Cimahi. Nah itu di Bogor ya. Nah itu Cahaya Qurani juga sama, itu juga pondok pesantren yang dibangun oleh teman-teman difabel netra yang mungkin juga senior, salah satunya jadi Pak Zainal Abidin tadi kan di Kulon Progo Berikan Timur ya. Nah ini, iya, oh ya maaf benar. Dan ini ada lagi nih. Ini yang paling kita kenal, Raudatul Mahfufin. Nah, itu itu di Tangerang, di Serpong. Kalau orang lihat Tangerang itu katanya kota yang metropolis. Mungkin ternyata di sana Tangerang tuh ada sejarahnya untuk teman-teman netra. Walaupun sebenarnya Al-Quran dari Yaketunis sebenarnya, Yaketunis Yogyakarta yang untuk penerbitannya. Namun yang sampai sekarang eksis itu di Raudatul Mahfufin. Nah, ada juga nih sebagai contoh lagi, ada yang namanya pondok biasa. Ini yang kita tahu, ini ada salah satu pondok baru dirintis oleh Ustadz Yatno. Nah, Ustadz Yatno itu adalah pernah alumni Yakatunis, tapi bukan sekolah, bukan asrama. Beliau ini Yakatunis mengajarkan hafalan Al-Quran juga, dan sekarang berada di Deresan Yogyakarta menjadi pengurus, dan beliau tuh inklusi yang ada di Salatiga, di yayasan di Salatiga. Jadi nanti akan muncul terus seperti ini terus. Dan ini Mas Wahid yang paling saya penasaran ya pada Mas Wahid nih, untuk pengalaman untuk ini kan sebenarnya berarti kan tunanetra itu kan kalau maksudnya kan selama di pondok itu kan mungkin saya kan belum tunanetra ya. Nah, selama itu tunanetranya kelas berapa, dan untuk sekarang gimana sih metode yang dilakukan Mas Wahid untuk memberitahu teman-teman tunanetra sendiri
asiknya mondok, asiknya nyantri. Karena mengingat nyantri itu sendiri kan ya di Jogja itu eranya sudah agak turun. Artinya gini, waktu ada kontes itu ada pernah momen di mana Jogja nggak punya perwakilan, betul, khusus netra gitu ya, contohnya gitu. Nah, si Mas Wahid agar ada yang benar-benar berminat untuk nyantri dan apa yang sudah pernah dilakukan, apakah diskusi atau apa mengajak untuk mengikuti kajian-kajian atau seperti apa, Mas Wahid? Ya. Jadi, oh iya, terima kasih Mas Alif atas koreksinya. Benar, tadi itu Rawdatul Mahfufin itu di Serpong, Tangerang, maaf. Itu kadang kita seakan-akan pakai daerah Jawa Barat, Tuan Banten bukan Jawa Barat. Jadi, ya, untuk mengenai hal tadi, yang sering saya lakukan ketika bertemu dengan beberapa yang notabene di Red Bull dan dia itu ingin mondok, dia masih takut nanti aku di pondok gimana dan gimana. Saya sering jarang kalau saya ngajak ke kajian gitu, jarang. Lebih sering saya ngajak langsung ke pondoknya. Kayak misalkan dari pondok itu mengadakan rutinan mujahadah, saya langsung memberikan insight kepada dia. Jadi kan kalau saya cerita, saya terus belajarnya tuh gini, nggak mungkin santri itu nakal, nggak mungkin santri itu enggak. Saya ajak dia di pondok dan mungkin dulu Mas Lubis Asarif gitu, Mas Abdul Rahim kalau nggak salah, dan beberapa teman-teman itu sempat juga dulu di pondok saya. Itu adalah ada salah satu apresiasi. Jadi setiap itu mengadakan waktu khusus untuk interaksi antara pihak pondok pesantren dengan teman-teman di di Jogja. Yang waktu itu salah satu majelis sholawat namanya Ikhlas Sekadra, on off gitu. Sempat sering sejak sekitar 2000 sampai melakukan dan bahkan melakukan studi ziarah, kunjungan ke beberapa pondok, kunjungan ke beberapa teman-teman bersama di Verbal. Jadi kalau saya itu seringnya seperti itu Mas, ngajak langsung ke tempatnya, kita sowan ke kiainya, biar dia sendiri yang merasakan gitu. Karena kalau saya cerita gini lah, itu cerita saya gitu kan. Merasakan sendiri apa yang akan saya ceritakan, baru nanti ketika kita jalan di pulang atau kita perjalanan kembali itu gimana Mas gitu. Wah, ternyata di pondok itu kekeluargaan itu dibentuk ya. Kalau kita sakit antara satu kamar itu saling bahu membahu untuk merawat. Kita jauh dari orang tua, ternyata kanan kiri kita masih ada yang ngambilin makan, masih ada yang ngambilin obat. Jadi hal keasikan seperti itu Mas, kerukunan, kekeluargaan, persahabatan yang saya langsungkan, saya interaksi langsung. Jadi nggak lewat cerita gitu Mas, kurang lebih Mas Arif. Mungkin Mas Arif sendiri ada cerita? Iya, saya ada cerita Mas, bahwa ternyata keahlian Anda dalam mencari regenerasi itu juga patut diacungi 4 jempol, sangat luar biasa. Bahwa mempunyai banyak strategi, khususnya tadi dalam mengajak langsung untuk bersilaturahmi, dan saya secara tidak langsung itu berhasil diajak Mas Wahid untuk tim Hadrah Ikhwanul Qalbi. Tanpa saya tahu sebenarnya niatan Mas Wahid itu seperti apa, saya nggak tahu, tapi caranya Mas Wahid itu benar-benar bikin saya menjadi pemain hadroh. Dan ketika teman-teman saya yang tahu, yang benar-benar
lagi misalnya ketemu terus mau kemana, mau hadroh, beneran kamu mau hadroh, seakan-akan dunia baru. Wah, Seakan-akan saya nggak mungkin ya, emang karena memang background saya misalnya ada di gamelan, terus adalah di mana lah kayak gini, terus teman-teman tahu sendiri kayak Mas Wildan, dan tiba-tiba saya masuk hadroh dan tiba-tiba pentas. Jadi saya bilangnya saya mau pentas hadroh. Loh, kamu dapat ya hidayah dari mana gitu ya? Ini berkat Mas Wahid. Belum nanti Mas Wahid akan mencari bibit-bibit yang lain yang dikenalkan ke dalam dunia santri. Nah, itu yang paling penting, teman-teman netra yang bisa main keyboard gimana ikut pentas di Ponpes, lalu di sana tahu bagaimana indahnya pondok pesantren yang inklusif, atau harapan para kiai itu seperti apa sih terhadap tunanetra yang ada. Kalau pengen yang jauh ya ada nih kayak namanya di Bandung. Nah itu pondok inklusif, di sana ada SMP-nya, ada kayak di sini ya kayak Mandua Sleman tapi sekolahnya kayak gitu, tapi di sana kan sama netra itu ada asramanya, kayak contohnya kayak gitu. Kalau mau nyari yang kayak gitu boleh sekali. Nah, wah menarik sekali, semakin menarik. Sebelum kita nanti menuju ke tanya jawab secara umum nih ke teman-teman, aku beri pertanyaan lagi. Jadi sebenarnya menurut Mas Wahid sendiri, ketika mondok, ketika nyantri itu feedback dari alumni setelah nyantri itu seperti apa sih bagi difabel? Karena ada difabel pun merasa bahwa kayaknya mending kuliah aja deh daripada nyantri. Nanti takutnya nyantri kan nggak bisa komputer, nggak bisa main laptop. Padahal kenyataannya ada banyak pondok pesantren yang memperbolehkan kita untuk kuliah gitu, bahkan banget gitu pondok pesantren yang seperti itu. Nah, itu gimana Wahid untuk teman-teman netra yang masih seperti itu? jadi mungkin ya boleh sedikit cerita. Memang beberapa salah satu korban saya yang coba saya sentuhkan kearifan pesantren ini, salah satunya memang Mas Arif. Saya kenalkan dengan pondok saya kenalkan dengan salah satu yang sekarang sedang berkembang jadi pondok di daerah Bantul, asuhan Kiai Haji Faisal di daerah Perancak sana, Paluharjo. Itu juga salah satu cara saya gimana sih sebenarnya dunia pesantren itu. Nah, mengenai tadi kembali ke statement sampean, Mas, inklusi itu harus kita biar. Nah, mengenai bagaimana feedback ketika kita menjadi seorang difabel dengan alumni gitu, itu sebenarnya justru malah bagus, Mas. Justru saya dulu tuh sering ada beberapa teman yang dulu ketika itu kan memang nggak langsung mengalami kebutaan, tapi secara eksplisit kan tetap pandangan saya semakin menurun, Mas. Saya dulu sempat tukaran ke beberapa teman-teman saya karena ketika saya di pondok, saya sampai ke titik saya udah nggak bisa lihat papan tulis, saya udah nggak bisa lihat tulisan buku. Ketika saya mau menghafal Al-Quran ataupun mau mengulangi hafalan saya suruh bacakan teman saya. Dan di situ saya belum menggunakan, saya kayak perekam gitu kan, yang nggak digunakan teman-teman netra. Terus juga kayak HP pun saya juga belum itu. Dan waktu itu tukaran-tukaran seperti itu. Nah, hal yang bisa mengakurkan saya dengan teman-teman yang dulu ketika di pesantren sering olok-olok saya, sering istilahnya merendahkan saya, kami bisa akur dalam satu titik temu, yaitu kerinduan pada pola-pola pesantren, kerinduan pada kultur pesantren. Kita ngantri, kita makan bareng, ya meskipun kita istilahnya kayak antara satu dengan yang lain memiliki masalah, tapi di pesantren ada kultur-kultur yang memang tetap, seperti kita ngantri, sendal kita hilang,
hal-hal yang seperti itu menjadi sisi-sisi kerinduan dan akan menjadi cerita ketika bertemu, dan akhirnya sama-sama nol dan salah satunya juga melalui kesenian. Karena memang di sini saya sangat menyukai kesenian hadro. Kita tahu bagaimana Indonesia itu salah satunya itu kan selain melalui perkawinan, tasawuf, pendidikan adalah yang satunya itu kesenian. Yang dulu juga itu menggunakan wayang, senang bonang menggunakan musik bonang. Nah, sekarang kita adaptasi ke sudah mengenal pengolahan kulit dan sebagainya ke herbal. Nah, itu kan dulu dikenalkan sama di Kiai Haji Habib dari Botok Putih. Nah, beliau adalah salah seorang ulama dari Hadrotul Zaman yang datang ke Indonesia, Nusantara waktu itu untuk menyebarkan Islam dengan kesenian hadro. Dan waktu itu masuk juga yang terkenal dari Martapura, yaitu Abah Sukumpu. Kalau teman-teman tahu bisa mencari itu beberapa hadro-hadro yang sangat fenomenal hingga hari ini, dan nanti perkembangannya ada kayak Habib Syekh, Habib Bidin, dan semakin banyak seperti juga Majelis Rasulullah Asuhan Kiai Haji Habib Munzir Musyawarah di Jawa Barat. Nah, hal-hal seperti ini semua itu terbentuk dari kultur pesantren, dan kita pahamkan, yang kita tanamkan dalam nilai-nilai pesantrenan itu, yang memang kita tidak bisa melepas pada dasar-dasar manusia sebagai sosok orang yang dia pasti akan melakukan kesalahan, pasti akan melakukan dosa, kecuali Nabi Muhammad SAW yang sudah dengan maksud tidak atau terlepas dari yang namanya salah. Nah, itu tuh meskipun kita sering melakukan kesalahan, tapi juga di dalam pesantren itu diberikan kesadaran bahwasanya kita sebagai seorang manusia itu memang dengan segala kekurangan, tapi Allah juga meletakkan berbagai macam kelebihan-kelebihan yang bisa kita gunakan untuk saling melengkapi. Nah, dari sisi sinilah makanya kenapa saya tadi di awal itu bilang kita terus menumbuhkan, kita tuh harus bisa mengkomunikasikan adalah untuk menemukan sisi-sisi kita yang bisa kita tumbuhkan kepada teman-teman yang lain, terutama pada circle-circle non-difabel. Itu Mas Arif, ini sudah semakin panas ini. Di sini juga Mas moderator mau ke langsung sesi tanya jawab atau masih dilanjut nih? Ya, ini nampaknya menarik sekali ya, dan teman-teman pun juga pasti udah mempunyai banyak bisa untuk kita diskusikan bersama. Ya, monggo ini sesi tanya jawab nih. Saya persilahkan, monggo teman-teman. Termin 1 dibuka. Oke, saya kuliahnya termin 1. Ini enggak ada termin-terminan ya ini. Mau tanya langsung aja gitu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya Sujono Said dari Makassar. Mas Jono ingin Mas Jono. bisa? Bisa? Bisa. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jelas ya ini suara saya? Sangat jelas, Mas. Ya. Bil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin saya sangat senang bisa hadir di sini. Banyak hal yang selama ini menjadi pertanyaan saya justru terjawab pada malam hari ini. Yang saya ingin malam ini sekadar sharing jika diperkenankan.
Monggo, monggo. Jadi tadi sudah banyak berangkat dari bagaimana teman-teman tunanetra di Jogja, di Jawa umumnya, di Yogyakarta khususnya terkait inklusivitas dalam dunia pesantren. Saya kebetulan sudah mengajar 7 tahun dan lama di SLB dan kembali ke SLB mengajar. Saya yang ingin bahwa yang saya tahu di ini utamanya khususnya di Sulawesi itu tunanetra itu dihargai, bahkan sebagian orang itu seolah-olah mengkultuskan gitu. Jadi seolah-olah mengkultuskan. Setelah kita banyak belajar masalah agama dan seterusnya, saya berpikir wah ini tidak benar ini kalau paradigma berlebihan seperti ini kita biarkan. Yang kita ingin adalah bukan supaya dikultuskan, tetapi justru ditopang untuk bagaimana supaya kita bisa lebih maju, bisa melaksanakan hak-hak kita, karena sesungguhnya hak kita dengan masyarakat secara umum itu sama. Posisi kita di mata Allah juga sama, ya. Inna akramakum indallahi atqakum, kan ya, seperti itu ya. Ya, hak kita secara kenegaraan juga sama dan posisi kita di mata Allah juga sama. Yang membedakan hanya kecuali keimanan dan ketakwaan seseorang. Di Sulawesi Selatan sendiri dan di Sulawesi pada umumnya itu kebanyakan tunanetra. Nanti beberapa tahun ini ada yang sama kasus dengan Mas siapa tadi welcome speech-nya Mas Wahid ya. Ya, ada yang sama kasusnya dengan Mas Wahid, tetapi yang kebanyakan mereka itu ini ada yang kasusnya sama Mas Wahid dalam artian gini, mereka menjalani pendidikan formal di pesantren waktu itu aliyah. Tiba-tiba menjadi tunanetra, akhirnya berpindah ke SLB tanpa menyelesaikan itu, tetapi mereka tetap yang bersangkutan ini tetap membawa kultur perilaku pesantrennya gitu sampai hari ini. Tetapi kebanyakan yang saya temukan nyantri itu kan yang saya tahu kalau yang macam kita tunanetra itu ini kan selalu dibantu. Misalnya ada yang bahkan ada itu salah satu pesantren yang waktu ada teman saya tamat di SLB mau menghafal di pesantren itu dipersilahkan untuk nginap di rumah pihak yayasan, bukan dengan santri di asrama, bukan, tapi nginap di pihak yayasan. Jadi yang bersangkutan cuman nyetor hafalan dan ikut-ikut kegiatan pesantren lainnya, seperti itu. Nah kemudian di pesantren lain ya kebanyakan juga seperti itu, mereka ikut cuman belajar, istilahnya cuman belajar menghafal. Ada beberapa pesantren di Sulawesi Selatan yang saya tahu, pesantren di Sulawesi Selatan yang saya tahu punya cabang sekitar 30-an, namanya pesantren Darul Istiqomah. Itu salah satu pimpinan pondoknya adalah seorang tunanetra namanya Ustadz Iqbal Coing. Pusatnya itu di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, tapi Darul Istiqomah ini tersebar di beberapa kabupaten, bahkan di beberapa provinsi yang ada di Sulawesi, seperti itu.
dan masih banyak lagi pesantren yang menerima tunanetra untuk ya memperdalam hafalan dan ilmu-ilmu agama yang lain, tetapi mereka tidak menempuh pendidikan reguler. Ya mungkin karena pertama keinginan si tunanetra ini sendiri, yang kedua mungkin ya lagi-lagi betul yang Mas Wahid katakan, paradigma inklusi itu belum tertanam ke dalam diri mereka. Izin cerita sedikit Mas Wahid dan moderator. Tunanetra itu di Makassar diberi kesempatan untuk melakukan pendidikan integrasi itu oleh waktu itu ormas ini Ikatan Pelajar Muhammadiyah waktu itu 80-an ya, karena 90-an Ikatan Pelajar Muhammadiyah berubah embrio menjadi IRM waktu itu ya. Waktu itu teman-teman tunanetra mengikuti perkaderan. Nah, karena berdasarkan pantauan ketika mereka ikut perkaderan dari sekolah umum, mereka bisa mengikuti materi, maka sekolah mencoba menantang teman-teman tunanetra. Adik-adik, kalau tamat dari SLB kalian, siapa yang berani mau masuk di sini, masuk di sekolah sini? Dan beberapa mencoba, alhamdulillah berhasil, dan ya SMA Muhammadiyah waktu itu di Sulawesi Selatan membuka jalan untuk menerima teman-teman tunanetra yang disusul oleh SMA perguruan Islam yang lain, namanya SMA Yayasan Perguruan Islam Datuk Ribandang waktu itu. Tapi sekarang sudah banyak juga, dan disitulah mulai yang namanya cikal bakal pendidikan. Waktu itu masih namanya integrasi itu sendiri. Integrasi itu nanti terbangun pada tahun, nanti mulai digalakkan pada tahun 2006 yang lalu. Jadi kita kembali lagi bahwa kebanyakan tunanetra itu yang mereka kan di pesantren itu circle-nya itu mereka nyaman karena dibantu oleh teman-teman santri. Maaf, ada yang sampai misalnya dicucikan bajunya, jubahnya dan lain-lain. Jadi begitu mereka masuk di SLB, mereka kayak tidak siap begitu. Karena mereka terbiasa dibantu, padahal di SLB sendiri kita itu harus mandiri mengerjakan sendiri. Tetapi kalau kita masuk di komunitas dulu, baru ke pesantren, yaitu sebenarnya kita bisa lebih siap, bahkan lebih membentuk kultur atau budaya inklusivitas. Kira itu yang dapat saya sampaikan, yang saya dapat share. Maaf kalau sedikit belepotan karena sudah banyak hal yang padahal yang saya hadapin ini barangkali kebanyakan mahasiswa, tapi kok saya grogi ya. Ya demikian dari saya. Terima kasih. Nasrul minallah fathun qarib. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik, kita dapat pengalaman baru dari Indonesia Tengah, khususnya Makassar, bahwa memang perkembangan pesantren di sana juga secara demikian, dan ada yang menarik, poin menarik yang perlu kita catat, bahwa penerimaan masyarakat terhadap tunanetra di situ berdasarkan mungkin mereka stigmanya kultusnya kebanyakan juga positif gitu ya, yang khususnya mungkin teman-teman kita yang berpendidikan mengalami khususnya bisa SMA maupun kuliah maupun yang ada di pesantren itu mendapatkan perlakuan yang baik itu di sana.
Dan apa namanya? Tapi itu diperjuangkan juga loh Mas itu. Perjuangannya berat Iya. juga waktu itu. Benar-benar. Dan itu nanti bisa kita buat sesi dari Brilliant nanti bisa untuk bulan ke depan nih, kita bisa menengok Indonesia Tengah, Indonesia Timur, yang dimana kita belum banyak tahu tentang di sana. Dan itu silahkan menunggu info dari kita Mas. Gitu. Dan apakah Mas Wahid mau menanggapi juga terkait dengan statement dari perwakilan Indonesia Tengah? Keren Mas, perwakilan. Dan dari saya pribadi sih bagus, memang seharusnya seperti itu. Kenapa kok sejak dari awal saya tuh menekankan kita tuh harus gerak, kita harus berani, kita harus punya mental. Itu fungsinya itu untuk menghindari lena ya. Dengan terkadang itu juga menurut saya tidak pas ketika kita ada di sebuah tempat baru, terus mungkin kayak kita di perkuliahan itu karena kita sering dibantu tugas, terus kita memiliki terus apa ya, insight, wah aku tugasnya bakal digarapi terus santai, akhirnya yang akan kita dapatkan kita justru dirugikan di situ. Kita merasa enak pada saat dikerjakan, tapi pada pengembangan kedepannya seperti yang diceritakan oleh Pak Jono sering diuji. Namun ketika dia masuk SLB dia nggak siap. Nah, akan seperti itu. Memang akan seperti itu. Jadi pembelajaran bagi kita semua yang ada di sini, tanamkanlah pada diri kita sifat-sifat pejuang. Mungkin salah satu motivasi besar dalam hidup saya itu adalah perjuangan. Dan apabila kita tidak berjuang, maka tidak bisa hidup. Itu adalah salah satu motivasi hidup yang saya pegang sampai hari ini. Pengalaman ya, meskipun saya nggak masuk akal kayak gimana pun, itu saya jalani. Hasil tiket carry kira di bagian akhir yang penting kita jalan. Mungkin itu Mas dari saya. Nanti kalau ada teman-teman yang mau share lagi atau apa, Oke. Boleh, menarik ya bahwa ada pengalaman yang dimana kita kalau dibantu itu harus tahu zona nyamannya di mana gitu. Intinya seperti itu ya. Jangan sampai kita merasa enak banget gitu ya, banyak teman dan dibantu kemudian. Dan ini kalau sudah semakin malam juga, ini apakah ada teman-teman lagi yang mau menanya? Kalau yuk kita ramekan malam minggu ini, nanti batas akhirnya sampai jam 9 ya, karena nanti ya kasihan ada yang mau ditelepon materinya mau ini pada acara juga. Jadi mohon silakan yang mau bertanya lagi, silakan open mic-nya. Monggo. Atau mau sharing tentang pengalamannya nyantri atau pendapatnya sendiri tentang tema kita. Ya teman-teman silahkan, nggak usah malu-malu gitu kan. Kalau sepintas nanti tanyakan saja biar diskusi pada malam hari ini bisa lebih hidup gitu ya. Ya mungkin sebagai pemancing aja nih, aku bertanya wes selaku moderator ya. Sebagai pemancing teman-teman. Nah ini menarik juga materinya mengenai difabel bisa nyantri ini. Aku jadi ingat ya, kalau nggak salah pertengahan 2019 atau awal 2020 ya, itu sempat waktu itu teman-teman mahasiswa UIN, nah itu di perpustakaan salah satu dari UMY. Nah itu di sana kan pondok pesantren gitu ya.
Mas itu terus Mas Wahid itu kan lebih menitik beratkan ke hafalan itu ya. Nah, sedangkan di konvensional ya katakanlah seperti Ali Maksum atau Pandanaran, Gontor dan lain sebagainya itu kan selain hafalan ada juga pembacaan ya atau eh, pembahasan kitab kuning ya seperti yang kecil itu aku itu kan untuk belum ada ya dan waktu itu dari teman-teman ingin bukan ingin ya hasil bahwa kitab tersebut bagaimana hal itu bisa lebih inklusivitas di itu berjalan gitu ya karena kan untuk di pondok pesantren sendiri pembelajaran juga macam-macam. Nah ini kira-kira bagaimana ini untuk Mas Wahid selaku alumni pondok pesantren gitu bisa menanggapi mungkin mengenai mungkin pembelajaran kitab-kitab yang dipelajari di pondok pesantren begitu. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya salah satu cita-cita yang saya miliki. Jadi memang saya memiliki salah satu kesukaan yaitu mempelajari ilmu. Salah satunya juga dari kitab-kitab klasik ya. Kesejarahan ini ada salah satu kitab seperti kitab-kitab tarikh, seperti kitab-kitab Muqaddimah karya Ibnu Khaldun itu kan dia berbahasa Arab. Gimana? Dan kita tahu pembrailan kitab-kitab seperti ini itu nggak murah gitu. Dan toh misalkan kita membeli Quran di sejumlah 30 juz saja itu sudah berjuta-juta gitu. Nah, mengenai tadi, itu juga saya sebenarnya masih gini mas, saya masih pikir gini. Sekarang itu juga saya lihat penggunaan braille sendiri itu sudah sangat jarang. Karena dengan adanya teknologi adaptif seperti itu handphone, seperti laptop, seperti PC, seperti audiobook dan sebagainya, itu pemasaran atau penggunaan braille itu semakin tersisihkan, bisa saya katakan seperti itu. Ini kan braille itu seperti untuk tetap kita bisa membaca Al-Quran itu tetap tidak bisa dibentak, tetap nggak bisa tergantikan itu karena menurut saya membaca yang paling asik itu adalah kita menyentuh langsung apa yang kita baca. Orang-orang yang bisa melihat, bisa membaca Quran, bisa membaca kitab itu langsung dengan mata, sedangkan kita menggunakan Al-Quran. Nah, mengenai bagaimana braille kitab kita seorang tunanetra untuk mempelajari itu bisa mas. Cuman memang ini akan ranah personal, ranah koleksi personal, ranah keinginan personal, dan kalaupun kita mau mencanangkan seperti bagaimana pembrailan Al-Quran, ini membutuhkan riset dan membutuhkan pakar-pakar yang harus terkait. Nah, di sini maka kita awali dari perkumpulan malam ini. Semoga saya berharap dari kita semua di sini dan tadi dan juga menjadi statement Mas Arief, inklusi itu harus dibuat bukan dicari. Akan ada dari kita atau teman dimanapun di Babel yang berada akan menjadi promotor model pendidikan pengkajian kitab-kitab klasik, bukan terjemah. Kalau terjemah biasa kayak kita baca buku biasa, tapi bagaimana kita bisa membaca sebuah kitab selayaknya seorang kiai membaca kitab. Jadi mungkin kita bisa contohkan kita kecil seperti Safinatul Najah itu kan kita pikir juga kayak cakrep, nah itu kan masih tergolong kecil lah, masih tergolong tipis, itu masih bisa kita mengusahakan. Fathul Qorib, terus kayak misalkan kayak Riyadhus Shalihin itu gitu. Kayak apa namanya, berbagai macam kitab tertentu ada juga kayak
Al-Darul Alim itu juga udah mulai berat pembahasannya itu. Pengkajian di sini juga akan memberikan sebuah pengajaran tentang nahwu sorof. So, atau kalau dalam dunia santri saya lihat itu adalah mata pelajaran yang sulit bagi orang-orang yang nggak ada niat. Bahkan bagi orang yang niat pun ketika dia nyelelek itu pun nggak jadi. Nah, PR kita sebenarnya yang perlu kita soroti pertama itu adalah mengkaji bagaimana metode nahwu sorof ini bisa kita aplikasikan ke dalam konsep Braille, dan sudah banyak teman-teman kita seperti Mbak Arini dan beberapa saudara-saudara kita di pemerintah itu yang masuk ke dalam BSA ya, pendidikan bahasa Arab ada, sastra bahasa Arab ada. Nah, dari sini memahami bahasanya nahwu sorof itu bisa kita pelajari. Nah, berangkat dari sinilah nanti kedepannya itu kita bisa mengkaji kitab-kitab yang seperti itu mas. Pokoknya basicnya itu dan tentang pembelaan kitab-kitab tadi itu, nah itu masih menjadi keinginan saya juga dan harapan saya juga. Mungkin feedback yang bisa saya berikan seperti itu Mas Wildan. Oke Mas Wahid, jadi memang ya sejalan dengan cita-cita saya juga ya, saya juga seperti itu. Ingin sih ada apa ya, pemberelan kitab-kitab, ya mungkin ya kitab-kitab kecil-kecil dulu gitu kan, kayak Safinatun Najah itu kan kalau di Awas tipis ya, kalau di Braille mungkin ya nanti tebel-tebelnya ya 1 juz Al-Quran atau setengahnya lah kira-kira segituan. Bantu juga bisa apa ya, mengaji kita juga bisa mempelajari kaidah-kaidah fikih gitu ya. Dan untuk mengenai nahwu sorof ini aku jadi ingat waktu itu aku gresek di perpustakaannya Mardiwuto. Di sana itu ada buku nahwu sorof yang dibraillekan oleh BLBI, Kiai Haji siapa gitu, tapi yang membraillekan dari BLBI, dan itu ada harokatnya. Jadi ada harokatnya enggak ya, aku agak lupa, tapi di situ cukup motif juga bukunya itu aku baca-baca, nggak tak bawa pulang sih, cuman tak taruh di sana gitu kan. Mungkin untuk nahwu sorof ini juga nanti teman dari organisasi lain atau mungkin Brilliant Indonesia juga mau ngajak kerjasama dengan meminta untuk diterbitkan massal dan dibagikan juga bisa, mungkin gitu ya. Itu untuk nahwu sorof. Nah, untuk kitab-kitab kecil ya nanti sama dengan yayasan penerbitan kayak di Semarang itu kan ada ya Sahabat Mata, di Jogja Dayaka Tunis dan Al Hikmah, Jawa Barat itu ada Wiataguna, kemudian Banten itu ada mana itu Radhatul Mahfufin, Jakarta itu ada Mitra Netra. Nah, mungkin kita bisa kerjasama ke situ juga nanti untuk pembrailan kitab yang sederhana-sederhana itu. Ya, memang kalau untuk kitab yang besar nanti juga akan lebih membengkak lagi anggarannya, gitu ya, Mas Wahid dan teman-teman. Yang lainnya kalau mau ada yang bertanya lagi. Monggo, yang bertanya. Ini sebelum saya berakhirkan ini Dafatul Izal. Nanti biar teman-teman mengenal kitab-kitab itu. Umum itu. Karena umum itu kitabnya. Oke teman-teman, ayo, oke boleh silakan. Saya mau tanya, tapi sebelumnya semoga pertanyaan saya belum ditanyakan sebelumnya karena saya baru bergabung sekitar 20 menit yang lalu. Jadi gini Mas Wahid, ada satu, sebenarnya saya mengikuti beberapa pengajian, ternyata memang ada juga
dalam tanda kutip seperti lingkungan toksik di pengajian. Banyak yang mereka ternyata ini saya menyoroti bukan difabel netranya, tapi Al-Qur'annya. Al-Quran Braille yang digunakan. Banyak dari mereka menjudge secara sepihak bahwa Al-Quran Braille itu banyak katanya dimasuki oleh ayat-ayat palsu. Yang tentunya kalau kita secara logika itu kan nggak masuk kan, padahal karena itu pasti banyak prosesnya kayak gitu. Nah, gimana sikap terbaik kita untuk merespon hal-hal atau lingkungan pengajian atau mungkin bisa jadi di pondok pesantren hal yang seperti ini. Itu sih yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Baik, jadi yang saya tangkap dari situ intinya ketika kita ada mention ataupun kita ragu-ragu ya dengan Al-Quran, itu solusinya cuma satu, Pak, kita cari guru. Jadi dalam dunia pesantren itu ada namanya binanzri, atau kita membaca full dari juz 1 sampai juz 30 dengan pengawasan ketat dari guru. Nah, terkadang kan seperti itu bukan hanya Braille, Mas. Quran biasa pun juga seperti ini. Pembelasan ayat juga ada. Meskipun secara kita nggak sadar. Nah, memang metode yang terbaik dalam menghafalkan Al-Quran itu selain membaca itu adalah simak menurut saya. Karena Al-Quran sendiri dibukukan pada zaman itu, pada zaman Nabi sampai beliau selesai menerima wahyu di Madinah. Itu kan Al-Quran dituliskan. Jadi baru dihafalkan secara simai atau dari kita mendengarkan langsung dari ahli. Maka itu Mas, intinya kita mencari ahlinya. Kita punya Quran Braille dari mana, kita coba baca di depan seorang guru. Nah, itu nanti akan ketahuan. Itu untuk pemalsuan atau toksik yang mengatakan bahwasannya Al-Quran ini kita kan baru istilahnya kayak attention ya, kita di notice gitu, tapi kita bisa membuktikan langsung ketika kita mencoba membacakan dengan para ahlinya, para ahli Al-Quran. Karena terkadang yang ngomong pun juga secara ilmu Quran, secara ini juga terkadang hanya ilok-ilok gitu. Saya tuh sedihnya, maraknya penyebaran berita-berita hoax itu suka cara difilter gitu. Jadi moro-moro langsung judge, kalau apa sih masuk bla bla bla. Nah, itu juga kehadian seperti itu yang perlu kita perhatikan. Bisa Mas, mungkin menjawab atau malah keluar dari yang saya tanyakan Mas? Iya Mas Wahid, tadi pertanyaannya jawabannya sangat jelas. Memang gimana ya Mas? Sebenarnya saya yakin sih orang-orang yang mungkin bisa menjadi seperti itu mungkin ilmu agamanya mungkin belum seberapa mungkin ya. Tapi yang saya khawatir memang dari orang-orang yang ternyata nanti akan dijerumuskan di paradigma yang sama. Saya khawatirnya seperti itu. Itu aja sih Pak sebenarnya. Terima kasih. Oke, ini kalau Mas Boy dan teman-teman yang belum tahu bahwa Mas Bima ini adalah ketuanya Brilliant Indonesia. Jadi Mas Boy dapat pertanyaan dari orang spesial, Brilliant yang mungkin nanti jawabannya bisa mencerahkan kita. Siapa tahu kita akan mempunyai proper di situ. Jadi yang menarik itu yang belum kita bahas dan belum kita kaji, yang lupa itu bahwa berapa bulan sekali itu akan ada forum besar di Bandung sana yang mempertemukan ahli-ahli Quran Braille yang memsepakati kalau Quran apa? Dia makan mengacu mushaf yang mana atau gimana? Saya kurang paham. Mungkin Mas Bila nanti bisa membantu. Jadi kayak beberapa minggu yang lalu itu ada yang di Jogja, ada Mas Hervi, kemudian ada ada Mas Ruri Abdullah, Pak Ruri ya, itu
itu mantan ketua asrama Yakatunis, ketua asramanya sekaligus guru di MTS Yakatunis. Kemudian belum tokoh-tokoh yang lain yang memang sangat-sangat ahli dalam penguasaan Al-Quran Braille itu berkumpul di sana membahas perkembangan maupun kesepakatan. Jadi ketika kita, mungkin kalau kita yang ditanya yang belum tahu, mungkin kita hanya akan menjawab bagaimana sih, ya emang Quran tuh pasti dibuat dengan proses yang panjang gitu. Tapi nanti dalam ini mungkin Mas Wildan atau Mas Fahid bisa menambahkan gitu yang mengenai, jadi mereka akan selalu berkumpul di Bandung gitu, bahkan beberapa minggu yang lalu ke sana lagi gitu, dan itu akan terus dilakukan. Kalau mengingat secara jujur ya, kalau boleh jujur, ada emang Quran Braille itu yang sebenarnya penulisannya salah tuh ada gitu ada juga, tapi bukan ayatnya yang palsu loh, bukan ayat yang palsu gitu. Mungkin Mas Wildan bisa menambahkan sedikit kalau ingat. Terima kasih Mas Arif. Ya, jadi untuk penulisan itu memang ada metodenya ya. Biasanya itu ditashih terlebih dahulu sebelum dibuat masternya dan disebarkan. Nah, ketika ditashih sendiri ini yang memerlukan pemikiran-pemikiran para ahli-ahli bahasa Arab, kemudian Al-Quran baik yang awas atau yang braille, karena nanti dibuat kesepakatan gitu. Nah, setelah sepakat dibuatlah masternya dan disebarkan, kemudian bisa dicetak massal seperti itu. Biasanya pentasihan sendiri ini berjarak 5 hingga 10 tahun sekali, karena kan ada pembaruan. Saya juga kurang paham karena saya nggak termasuk di tim pentasihan dan ilmu saya juga nggak mumpuni di sana gitu ya. Mungkin nanti bisa kita hadirkan teman-teman tunanetra yang pernah mengikuti pentasihan Al-Quran ini agar bisa lebih mengetahui lagi prosesnya begitu. Ya itu Mas Arif. Ya, dia yang menanggung. Benar-benar ya, emang yang mentasih itu kan memang orang-orang yang betul-betul dipilih dari golongan tunanetra sendiri. Itu adalah orang-orang betul-betul yang dipilih gitu juga. Kemudian dari non difabel pun juga dilibatkan. Jadi semua dilibatkan dalam itu gitu. Dan inilah yang perlu kita sosialisasikan ke masyarakat juga, bahwa harusnya di Quran Braille sendiri juga kita tuliskan gitu. Mungkin nggak cuma penerbitnya dari mana, itu nggak cuma penerbit dari mana, tapi mungkin bisa dikasih buku panduannya kecil gitu ya, kayak ibaratnya kayak HP ya, buku sakunya gitu, mungkin biar orang-orang non difabel juga melihat bahwa seperti ini sejarahnya juga gitu. Dan sebenarnya kayak Al-Quran digital aja. Al-Quran digital itu kemarin saya ketika bawa ke kampus, ada orang yang bilang, mahasiswa itu bilang bahwa kok yang buat bukan orang Islam ini. Saya browsing, saya searching, itu yang buat dari Singapura. Dan Singapura ini yayasannya ini bukan orang Islam. Nah, contohnya kayak gitu, dia penasaran. Makanya itu pentingnya, sepertinya kalau buku Quran Braille itu, kalau yang untuk massal, misalnya taruh di perpus, kita taruh di pondok, itu mungkin bisa solusinya yaitu ada buku tambahan kecil dalam bentuk awas yang memberi informasi tentang perkembangan, kemudian seperti apa sih pembuatan Quran Braille itu. Nah, mungkin seperti itu. Atau ada yang silahkan mau menanggapi lain atau mau bertanya di next. Ya, saya mungkin ingin menanggapi hal ini, boleh? Oke, silakan. Boleh? Boleh kan? Ya. Ya, silakan Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya sebelum menyampaikan ini, saya mungkin harus banyak-banyak memohon ampun kepada Allah SWT. Sebenarnya begini, itu kalau untuk mengecek apa itu palsu apa enggak, bagaimanapun tingkat keberislamannya seseorang, kalau sering
ikut sholat jamaah atau sering-sering baca Quran, walaupun ya nanti baca Qurannya cuma bulan Ramadan doang, itu sebenarnya bisa itu. Juz 1 misalnya Al-Baqarah itu jelas itu, bisa dicek. Juz 2 saya kulu, bisa dicek. Palsu enggak itu misalnya. Juz 3 tilka rusulu faddalna dan seterusnya, bisa dicek. Palsu enggak itu. Juz 4 dan seterusnya, bisa dicek. Palsu enggak itu. Nanti di juz 5, juz 6 kalau kebetulan ada yang kebetulan penghafal, bisa dicek ini emang juz 6 atau apa ini. Nanti kan bisa dicek dan disinkronize dengan Al-Quran yang awas. Saya kira insya Allah tidak bakal jauh berbeda itu untuk hal-hal yang seperti itu. Kalau menurut pemikiran saya, bukan astagfirullahaladzim, bukan memandang remeh persoalan-persoalan yang seperti ini, bukan, tetapi bagaimanapun tingkat keberislaman seseorang, kalau dia misalnya rajin sholat jamaah, tidak harus sampai soleh bagaimana, saya kira bisa itu dicek. Walaupun kadang kalau seperti masalah penulisan, biasa juga sering merasakan itu, tetapi tidak akan mengurangi substansi ayatnya seperti itu yang saya perhatikan, karena saya kadang-kadang ngecek di beberapa teman. Ar-Rahman juz berapa? Oh, juz 20 sekian, dicek. Saya kira itu akan mudah sekali sebenarnya itu cara mengecek apakah betul disusupi ayat palsu apa enggak gitu. Saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berhubung waktu sudah semakin larut ke dalam keseriusan dan malam, jadi mungkin ada satu lagi yang mau menanggapi atau yang mau bertanya sebelum ke statement terakhir dari Mas Wahid. Betul, nanti ada yang mau, wah ini dibuat part 2-nya nih, kayaknya menarik, 24 jam kita limit gitu. Ya, teman-teman, waktu tersisa 5 menit. Bagi yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Tunggu saja. Oke, berhubung misalnya tidak ada yang bertanya, boleh tuh